Tiga angka krusial untuk mulai bisnis. Punya semangat buat mulai bisnis itu keren banget. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Ada satu kesalahan fatal yang bikin 9 dari 10 bisnis itu gagal. Dan ini bukan soal ide produknya. Di sini kita bakal bongkar 3 angka rahasia yang jadi penentu apakah yang kamu bangun itu bisnis atau cuma hobi mahal yang nguras tabungan. Coba deh lihat angka ini baik-baik, 90%. Gede banget kan? Ini bukan cuma statistik biasa, ini adalah potret kegagalan. Loh, kenapa gagal? Jawabannya, dari 10 orang itu gagal bukan karena produknya jelek atau idenya kurang kreatif. Sama sekali bukan. Mereka gagal karena mereka mencoba nyetir bisnis tapi matanya ditutup. Mereka nggak paham dashboard keuangan bisnis mereka sendiri, yaitu angka-angka dasarnya. Nah, ini dia nih pola pikir yang sering banget ngejebak para pemula. Formulanya kelihatan simple banget. Beli barang, terus jual, dapat untung. Kelihatannya logis kan? Padahal kenyataannya formula sederhana ini adalah jebakan paling mematikan di dunia bisnis. Pertanyaannya kenapa bisa gitu? Kenapa model yang kelihatannya masuk akal ini justru jadi biang keladi kegagalan? Jawabannya ada pada sesuatu yang sering kita lupakan, sesuatu yang nggak kelihatan. Dan jawabannya adalah omset gede itu bisa jadi cuma ilusi. Kamu mungkin ngerasa bisnis lagi kenceng, tapi di balik layar ada pemakan keuntungan yang nggak kelihatan. Biaya iklan, biaya kalau ada barang retur, atau biaya operasional. Tanpa ngitung itu semua, kamu itu bukan untung. Kamu cuma lagi sibuk muterin uang aja. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Kita mulai dari angka pertama yang wajib banget kamu kuasain, yaitu biaya sebenarnya atau kita sebut aja total cost. Ini fondasi dari semua perhitungan bisnis kamu. Tolong ingat ini baik-baik ya. Cost itu bukan cuma harga beli barang dari supplier, bukan. Tapi semua uang yang udah kamu keluarin dari barang itu ada di gudang supplier sampai akhirnya nyampe di depan pintu rumah customer kamu. Setiap lembar bubble wrap, setiap rupiah buat bayar admin, semuanya itu bagian dari cost. Biar lebih kebayang, yuk kita coba simulasi bareng-bareng. Anggap aja kamu nemu satu produk keren banget, harga modalnya 20.000. Pertanyaannya, beneran segitu biaya sebenarnya? Oke, yuk kita hitung sama-sama. Harga produknya 20.000 nih. Terus kita butuh packaging kan? Kardus, lakban, ya pokoknya macem-macem lah. Anggaplah itu 5.000. Jangan lupa juga ada biaya platform atau admin, tambah lagi 5.000. Nah loh, total biayanya jadi 30.000. Tiba-tiba angkanya loncat 50% dari yang kita kira di awal. Dan disinilah jebakannya. Kelihatan jelas banget kan perbedaannya? Kebanyakan orang cuma fokus sama angka yang di kiri, biaya yang kelihatan. Padahal di bawah permukaan ada selisih 10.000 yang diam-diam siap nenggelemin kapal bisnis kamu sebelum berlayar jauh. Sekarang setelah kita ngerti soal biaya yang sebenarnya, kita bisa lanjut ke angka krusial nomor 2, angka margin. Dari sinilah kita bisa mulai ngomongin untung yang realistis. Jangan salah kaprah ya, margin itu bukan sekedar harga jual dikurangin harga beli, bukan. Margin yang sehat itu adalah duit bersih yang benar-benar bisa kamu masukin kantong setelah semua tagihan lunas. Inilah nafasnya bisnis kamu. Yuk kita lanjutin simulasi tadi. Kamu putuskan jual produk ini seharga 50.000. Total cost kita tadi kan 30.000. Artinya margin kotor kamu adalah 20.000. Kelihatannya bagus banget kan? Untungnya gede. Tapi tunggu dulu, margin kotor 20.000 ini ibarat sepotong kue yang kelihatan gede, tapi banyak yang mau ikutan nyomot. Biaya iklan per penjualan nyomot dikit. Ada pelanggan yang retur atau komplain, nyomot lagi. Kasih diskon promo, dicomot lagi. Kalau nggak hati-hati, potongan-potongan kecil ini bisa bikin kue kamu habis tak bersisa. Kita terusin, ini dia angka ketiga dan yang paling sering banget dilupain sama pebisnis pemula. Titik balik modal atau break even point. Angka ini yang nentuin bisnis kamu bisa punya nafas panjang atau malah cuma seumur jagung. Ini penting banget buat dipahami. Break even point atau BEP itu bukan titik di mana kamu mulai untung. Sama sekali bukan. Ini adalah titik di mana kamu berhenti rugi. Posisinya baru di angka 0. Ini baru garis start buat lari maraton, bukan pita finishnya. Kita pakai contoh lagi biar gampang. Misalnya, modal awal kamu buat beli stok barang, foto-foto, dan lain-lain itu totalnya 3 juta. Dan setelah dihitung dengan cermat, untung bersih kamu per satu produk yang terjual itu 10.000. Nah, dengan modal awal 3 juta dan untung bersih 10.000 per produk,
pertanyaan paling pentingnya adalah berapa banyak produk yang harus laku terjual supaya semua modal itu kembali? Coba deh tebak. Yap, 300 produk. Kamu harus menjual 300 produk bahkan sebelum kamu bisa ambil apapun sebagai keuntungan pribadi. Pertanyaan yang harus kamu jawab sekarang jadi beda kan? Bukan lagi, bisa nggak ya saya jualan? Tapi menjadi, saya punya strategi nggak ya untuk menjual 300 unit? Nah, ini baru reality check yang sesungguhnya. Setelah tahu ketiga angka krusial ini, sekarang waktunya kita bicara jujur. Kita sampai di pertanyaan inti yang memisahkan antara pebisnis sejati dan mereka yang ya cuma lagi main-main aja. Inilah kebenarannya. Mungkin agak pahit tapi ini penting banget. Semangat itu bensinnya, tapi angka itu peta dan kompasnya. Punya bensin sejirigen tapi nggak punya peta ya cuma muter-muter di tempat yang sama kan? Ujung-ujungnya bensinnya habis sia-sia. Nah, itulah yang membedakan bisnis dari sekedar hobi yang mahal. Jadi, sebelum kamu melangkah lebih jauh, pegang erat-erat 3 kunci ini. Kunci pertama adalah tahu kos kamu luar dalam. Kunci kedua, bangun margin yang tebal buat jadi benteng pertahanan. Dan kunci ketiga, hitung break even point kamu atau BEP kamu. Jadikan itu target pertama yang harus kamu capai. Dan percaya deh, cuma dengan menguasai 3 angka simple ini, kamu tuh udah langsung lompat ngalahin 80% pesaing kamu yang masih meraba-raba dalam gelap. Ini bukan sulap, ini matematika sederhana. Dan ini adalah keunggulan terbesar kamu. Jadi mulai hari ini coba ubah pertanyaan kamu. Bukan lagi nanya produk apa yang lagi viral, tapi tanyalah apakah modal bisnis saya ini profitable? Bukan lagi gimana cara jualan, tapi apakah angka-angkanya masuk akal? Karena pada akhirnya, bisnis yang bisa bertahan lama bukanlah yang paling heboh, tapi yang hitung-hitungannya paling sehat. Oke, itu dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pengalaman yang pernah kamu alamin sendiri, tulis di komentar.